Thrift ini statement utamanya dilarang adalah mengganggu industri lokal. Emang iya ya? Cemen banget dong kalau produk lokal bisa kalah sama sampah dari luar negeri. Bener nggak? Thrifting sepatu itu bukan bisnis, tapi udah jadi pandemi sekarang. 15 Maret, sekitar 3 minggu lalu itu, Pak Jokowi memberikan statement pelarangan thrift karena dianggap bisa mengganggu industri produk lokal. Pemerintah sangat concern dan membuat semua pengusaha thrift menutup usahanya untuk beberapa hari doang. Terus sekarang gimana? Jadi apakah aturan ini terimplementasikan dengan baik? Gimana kesimpulan dan prediksi ke depannya? Kita bahas sekarang. Kita ke informasi lain, Presiden Joko Widodo menanggapi usulan Kementerian Koperasi dan UKM untuk melarang impor pakaian bekas Kementerian atau Perdagangan, yang dikenal Polisian, thrifting. dan aparat bea cukai memusnahkan pakaian bekas impor Sebanyak senilai 7.000 total bal 10 pakaian dan miliar barang-barang rupiah. fashion bekas impor ilegal dimusnahkan. Pakai industri tekstil di dalam negeri. Sementara para pedagang yang kini sudah terlanjur berjualan baju bekas Pedagang impor meminta terancam solusi rugi. terhadap mata pencarian mereka yang terancam hilang menyusul kebijakan itu. Awal mula thrift itu ada sekitar tahun 90-an, cuman ya baru rame-rame sekarang aja gitu. Karena ya yang jualan sepatu thrift itu lebih jago marketing di media sosialnya dengan embel-embel jaminan 100% ori dari bal, harga yang lebih murah dan lain-lain. Yang padahal udah kita tahu kalau semua itu cuma omong kosong doang gitu. Apa sih yang mereka kampanyekan? Sampah katanya. Frontalnya aja lah, kalau sepatu thrift ini katanya ingin mengurangi sampah produsen sepatu di dunia. Ini kan jelas omong kosong, dan biar kelihatan seakan lo adalah orang yang baik kalau lo beli sepatu thrift. Ya logikanya kalau mau mengurangi sampah ya jangan ngejual lagi sampahnya dong. Lagian ketika sepatu sampah ini dijual di thrift, apakah produsen sepatu itu bakal berhenti bikin sepatu baru? Kayaknya enggak deh. Nah, akhirnya ya kita beralih, ada ini barang tekstil yang datang dari luar, ya barang-barang dari Korea, dari Jepang atau dari mana aja, ya inilah kita jual supaya kita bisa menyambung hidup. Jadi kita ini dagang bukan untuk kaya, untuk nyambung hidup aja, ngisi perut. Cina aja sampai sekarang masih produksi 13 miliar pasang sepatu setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri itu ada sekitar 1,2 miliar pasang sepatu pada tahun 2022 kemarin. Kalau kita compare sama jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 287. Kalau semua produksi sepatunya setiap tahun itu diperuntukkan untuk domestik Indonesia aja, berarti setiap orang bakal punya 3-4 sepatu. Itu termasuk anak yang baru lahir loh. Karena ada pengusaha thrift, justru sampah mereka diputer buat bisnis lagi. Bukannya makin bejibun tuh sampah. Yang ada, thrift ini cuma mindahin sampah dari luar negeri ke Indonesia. Sampah di luar negeri emang berkurang, tapi di Indonesia makin banyak. Make sense? Ya karena itu faktanya. Dan katanya, thrift ini statement utamanya dilarang adalah mengganggu industri lokal. Emang iya ya? Cemen banget dong kalau produk lokal bisa kalah sama sampah dari luar negeri. Bener nggak? Cari betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri. Kami agak pro sama thrift kalau thrift disangkanya itu mengganggu produksi lokal. Pasar mereka aja udah beda. Apa mengganggunya coba? Kami pro karena ya thrift itu menyediakan barang-barang unik, barang-barang langka, terus yang gak dirilis di Indonesia, dan yang penting itu yang size-nya besar. Emang produk lokal bisa nyediain itu semua? Ya, karena sekarang juga dilihat size-nya itu masih golden size dan jarang banget yang ada size besar gitu. Terus dari segi desainnya juga brand lokal itu masih banyak nembak-nembak dari brand luar yang udah terkenal. Oke. Ya, sama ya. Sama.
Kalau desainnya dibilang unik, kayaknya nggak terlalu unik deh. Tapi kalau dibilang langka, juga masih butuh beberapa waktu lagi. Jadi ya emang produk lokal dan thrift ini emang udah beda marketnya gitu. Terus kan pelanggaran di peraturannya juga jelas, importir ilegal. Harusnya ya penjual thrift ini nggak kena masalah dong. Kayaknya kata-kata mengganggu industri lokal ini cuman jadi alasan doang dari ketidakmampuan pemerintah mengatasi ilegalnya impor ke Indonesia. Bea cukai jadi sorotannya, sudah semestinya. Kasus ini tuh dimulai dari bea cukai yang menangkap penyelundupan bal thrift ilegal di pelabuhan. Berhasil menangkap satu kapal berbendera Indonesia yang mengangkut bal pres pakaian bekas asal Malaysia di perairan Pulau Berhala, Sumatera Utara pada Kamis malam. Kesaksian penyelundupan mengatakan bahwa mereka bertransaksi melalui e-commerce Alibaba. Bea cukai menangkap sekitar 35 bal pakaian bekas. Dilanjutkan pada 15 Maret, statement Presiden atas pelarangan thrift. Pemerintah memburu thrift dan total bisa membakar 500-an bal thrift yang disita. Itu dibakar semua. Toko-toko thrift gusar dan tutup menjelang dan sesudah nyepi dilakukan. Ramai pro dan kontra dan sempat banyak keracunan opini dari publik. Mulai dari pemerintah yang gak bisa ngambil pajak dari thrift, ada oknum polisi yang bawa pulang hasil sitaan thrift buat baju lebaran, dan banyak banget lah. Di Indonesia kan orangnya unik-unik. Akhirnya kita coba buat investigasi dan membeli sepatu thrift ini. Dan buktinya, kami masih bisa membeli sepatu Doc Mart ini. Titik temu dan fakta lanjutan mengenai thrift ini kami sempat gali di lapangan. Berikut cuplikannya. Yang ada Doc Martnya cuma di sini aja. Ya, cuma kita aja yang buka ini. Kan. Jadi nyari di sana kebanyakan sneaker. Grade A-nya. Tapi kalau bisa bilang ini sepatu ori, kayaknya nggak ada jaminan ini sepatu ori. Ini bungkus Bu. Ada, orang kalau tahu barang pasti dia lihat bahannya, lihat jahitannya. Dari pembelinya. Iya, pembelinya yang ngerti berarti. Ya. Kita nggak bilang jamin ini ori 100%, nggak bisa. Nggak bisa sih. Nggak bisa ya. Cuma Soalnya pembeli yang memahami. Iya, Kita iya, taunya ori second. Berapa dia minta opasinya? Ini kan ori second. Kemarin 2 mingguan sempat tutup di sini. Apa? Ini tutup 2 hari cuman. Itu menghormatin pemerintah. Oh iya. Enggak, kirim. Yang lagi viral sekarang kan itu. Oh iya. Dripping. Nah, ini kemarin menterinya datang langsung Senin. Ke sini? Ke Senin dia. Oh, ke Senin. Kan juga ada aja. Nah, datang langsung menterinya sama DPR. Wah. Nah, jadi ngomong langsung sama pedagang perwakilan seluruh Indonesia datang sana. Wah. Hasilnya gimana tuh? Hasilnya silakan jual. Apa? Yang udah ada dijual nggak apa-apa. Ya, silakan buka, pasar nggak ganggu. Nggak diganggu pasarnya. Yang diganggu cuma masuk sananya. Dari luar ke sininya. Apa sih namanya? Oh, impor. Ya, impor. Impornya. Kemarin kan pembelaannya. Tadi wawancarain tuh sama Oman Paris tuh. Di Metro TV ada itu. Oh iya. Iya. Itu aja. Ya, seleksinya semuanya kan barang brandnya murah, barang brand praktis. Itu kelebihannya thrifting gitu ya. Barang brand. Kalau KM bilangnya itu, bilangnya 5.000, 10.000, siapa yang nyaingin harganya? Iya, bilangnya untuk mendukung produk lokal. Ya, produk lokal yang mana kan dulu? bilangin kita jualan produk lokal nggak selevel kita. Iya. Kenapa nggak selevel? Barangnya harga segini, dijual segini nggak laku. Kenapa? Kualitasnya beda. Ya, Nah, itu PR buat lokal teh. Iya. Sekarang dihargain 600, ternyata kualitasnya kayak 200.000, ya ngapain kita beli? Mending beli yang second. Orang nyarinya barang brand original murah bilang. Nah, itu adanya thrifting nyarinya. Fakta bahwa sudah ada pertemuan antara perwakilan dari pemerintah untuk berdialog dan berdiskusi bersama untuk menghasilkan sebuah solusi. Kami menangkap bahwa pemerintah masih mengizinkan penjual berjualan, namun akan berfokus pada pelarangan di pusat atau pelabuhan, sehingga tidak akan ada lagi pengimporan ilegal yang masuk ke Indonesia. Kalau kayak gini bakal muncul 2 kemungkinan nih. Yang pertama, penjual thrift akan kehabisan stok penjualan sehingga tidak bisa jualan lagi. Yang kedua, penjual thrift bakal tetap menjual barang bekas dari sampah fashion, tapi yang ada di Indonesia. Atau kemungkinan boros ketiga yaitu thrift akan terus berjalan. Penjualan ilegal akan terus berjalan karena emang praktiknya untuk menghadapi impor ilegal ini ya nggak terlaksana gitu. Kayak beberapa tahun sebelumnya.
Kami setuju sama undang-undang, tapi kami juga butuh tahu transparansi alasan kenapa sampai dilarang gitu. Thrift ini kan udah nanggung jadi pandemi dan jadi budaya di masyarakat Indonesia. Marketnya ada, peluangnya ada, demand-nya juga banyak. Ya akhirnya terjadilah market di Indonesia. Kalau misalkan pemerintah gusar karena impornya, ya kami akan sangat mendukung pemerintah agar bisa meregulasi ini. Yang akhirnya mengubah ilegal menjadi legal. Atau lebih bagusnya lagi, pemerintah kita bisa sampai meregulasi bagaimana barang itu dikelola agar menjadi layak jual kembali di Indonesia. Biar nggak sampah-sampah banget gitu yang dijual. Kan tugasnya pemerintah itu buat bikin regulasi ya. Kok tiap ada fenomena yang ramai, jalan keluarnya selalu aja diberantas. Apakah segala solusi di negara konservatif dan patriarkal ini harus menjunjung pemberendalan terus-menerus? Gak bisa jernih gitu buat mikirin solusi dengan memberikan regulasi yang emang proper. Dengan regulasi yang tepat, bukannya Indonesia akan dianggap kuat ya? Kesimpulannya, solusi sampah barang fashion thrift ini harus diregulasi dengan jelas, berhubung masyarakat kita yang emang berminat tinggi dengan thrift ini. Prediksi kedepannya kalau emang benar, tegas dan terlaksana penyaringan bea cukai ke para penyelundup ilegal ini, usaha thrift akan menghilang. Tapi kalau 2 atau 3 bulan usaha thrift ini tetap bisa menjual sampah luar negeri di Indonesia, ya sudahlah, nggak ada harapan gitu. Kapan ya produk KW Cina itu bisa diberantas? Itu kan produk KW, ilegal kan harusnya. Tapi kok masuk jadi UMKM ya? Gimana?